warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar teman-teman kali ini? Nah teman-teman, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, dalam video pembelajaran kali ini akan banyak sekali yang kita bahas. Nah, sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Mata kuliah perencanaan pembelajaran ini diampu oleh Bapak Abdurrahman PhD dengan beban SKS 2 SKS. Video pembelajaran ini disusun oleh saya sendiri, Tasya Margareta Situmorang, dengan NIM K84200075 dan rekan saya Queenie Umu Ayunin dengan NIM K84200062 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini kami akan membawakan materi mengenai ruang lingkup pendidikan agama Islam. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita beralih pada materi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mampu menjelaskan arah pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, menguraikan ruang lingkup dan tema pokok bahan pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dan arah pendidikan agama Islam. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Berkenaan dengan tanggung jawab ini, maka pendidikan agama di sekolah atau madrasah dapat diartikan sebagai suatu usaha yang secara sadar dilakukan guru, khususnya guru agama, untuk mempengaruhi anak didik agar anak yang bersangkutan dapat membentuk dirinya sebagai manusia yang beragama Islam. Pemberian pengaruh melalui pendidikan agama Islam di sini mempunyai arti ganda, yaitu pertama, sebagai salah satu sarana agama atau dakwah Islamiyah yang diperlukan bagi pengembangan hidup keagamaan masyarakat yang beragama Islam dan merupakan salah satu kewajiban yang terpikul dalam diri setiap muslim. Kedua, sebagai salah satu sarana pendidikan nasional dalam rangka pencapaian tujuannya, khususnya mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pendidikan agama Islam memiliki peran penting sebagai bagian integral dari program pengajaran pada setiap jenjang lembaga tersebut yang berupaya dalam pembentukan manusia Indonesia yang bertakwa kepada Allah serta mampu melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan baik dan sempurna agar terbentuknya kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa tujuan dari pendidikan agama Islam itu? Nah, tujuan pendidikan agama itu sekaligus menjadi arah pendidikan agama dalam rangka pembangunan bangsa dan pengembangan manusia Indonesia yang seutuhnya. Pendidikan agama akan membawa dan mengantar serta membina peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang baik dan sekaligus umat yang taat beragama. Selanjutnya, pendidikan agama Islam ini juga membentuk manusia Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam ini juga membentuk manusia Indonesia
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan dan mengajarkan agamanya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan secara individual maupun kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa agama Islam mengatur hubungan manusia dari berbagai aspek, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, manusia dengan lingkungan, maupun manusia dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam harus mencakup semua hal itu, yaitu pembinaan akidah, pembinaan akhlak, dan pembinaan ibadah. Semua itu, jika kita kaji secara mendalam, akan kita ketahui bahwa apabila ketiga hal tersebut berhasil dijalankan, maka lahirlah masyarakat Muslim yang sempurna kebaikannya. Dengan demikian, ruang lingkup pendidikan agama Islam secara garis besar mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Di dalam pelaksanaannya, ketiga ruang lingkup tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya, bukan secara terpenggal-penggal, karena ketiganya merupakan suatu sistem yang saling terkait satu sama lain. Poin pertama yang akan kita bahas adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, topik tersebut menjadi topik yang penting dan harus disampaikan kepada peserta didik. Hubungan vertikal antara Tuhan dengan manusia dijadikan prioritas utama yang dapat disampaikan pendidik dalam proses belajar mengajar. Ruang lingkup pengajarannya mencakup segi keimanan, Islam, dan ihsan. Keimanan dengan pokok-pokok rukun iman, keislaman dengan pokok-pokok rukun Islam, dan ihsan adalah perpaduan atau gabungan dari iman dan Islam yang kemudian diwujudkan dalam perbuatan kebajikan dalam melaksanakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai alat untuk meresapi keyakinan dan ketundukan kepada Sang Maha Pencipta, maka termasuk dalam ruang lingkup pelajaran membaca Al-Quran yang sesuai dengan segala aturannya, ibadah dan juga keimanan. Di sini saya akan menjelaskan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia merupakan hubungan horizontal atau garis mendatar antara manusia dengan manusia lainnya dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menempati prioritas kedua dalam ajaran Islam. Sesuai dengan kodratnya bahwa manusia adalah makhluk individu, sekaligus makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain dan saling bekerja sama. Pada intinya, hubungan dari keduanya berada dalam garis horizontal, yang artinya sama dan sederajat. Hal tersebut menjadi bahasan yang dapat dijelaskan oleh pendidik setelah menyampaikan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Pendidik juga dapat memberikan pemahaman terkait manusia yang merupakan makhluk sosial karena dalam kehidupan bermasyarakat inilah akan tampak citra dan makna Islam melalui tingkah laku pemeluknya. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam. Selain hidup dengan sesamanya, manusia juga hidup berdampingan dengan alam. Dari hal tersebut, maka pendidik dapat mendorong peserta didik untuk selanjutnya mengenal dan memahami alam serta menumbuhkan rasa cinta terhadap alam. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tindakan dari peserta didik selanjutnya. Ruang lingkup program pengajarannya berkisar pada mengenal, memahami, dan mencintai alam, sehingga peserta didik memiliki berbagai keterampilan untuk memelihara, mengelola,
dan memanfaatkan lingkungan hidup di alam sekitar secara tepat, serta mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya memberikan apresiasi atau penghargaan melalui penilaian dan sikap yang tepat sesuai dengan sistem nilai agama Islam terhadap segala bentuk hasil budaya manusia dalam upaya mengelola dan memanfaatkan alam. Dari paparan tersebut, dapat dilihat bahwa materi disampaikan secara bertahap dan setiap jenjang itu berbeda, di mana sekolah dasar dengan landasan iman yang benar, pertama, siswa mampu beribadah dengan baik dan tertib. Kedua, siswa mampu membaca Al-Quran. Dan ketiga, siswa membiasakan berakhlak baik. Lalu, sekolah lanjutan tingkat pertama dengan landasan iman yang benar, yaitu yang pertama, siswa gairah beribadah serta mampu berzikir dan berdoa. Kedua, siswa mampu membaca Al-Quran dengan benar. Ketiga, siswa terbiasa berakhlak baik. Dan yang terakhir, sekolah lanjutan tingkat atas, yaitu dengan landasan iman yang benar. Pertama, siswa taat beribadah, berzikir, berdoa, serta mampu menjadi imam. Kedua, siswa mampu membaca Al-Quran dan menghayati kandungan maknanya. Dan ketiga, siswa mampu menerapkan muamalah dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang keempat, siswa memiliki akhlak yang mulia. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, tenaga pendidik perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahan ajar yang dipilih. Bahan ajar yang dipilih ini hendaknya menyesuaikan dengan pokok-pokok materi dalam pendidikan agama Islam. Selanjutnya, bahan ajar ini hendaknya memperhatikan perkembangan dan tingkat kematangan dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, bahan ajar yang dipilih ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan manfaatnya untuk lingkungan sekitar. Selanjutnya, poin kedua adalah metode seperti apa yang kira-kiranya cocok digunakan untuk mengembangkan pendidikan agama Islam ini. Yang ketiga adalah pengalaman seperti apa yang ingin diberikan kepada siswa sehingga pengalaman tersebut dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Kesimpulan dari video pembelajaran ini ialah pembelajaran pendidikan agama Islam yang berlangsung pada siswa memungkinkan siswa dapat menginternalisasikan diri dengan nilai agama Islam sehingga karakter siswa terbentuk dengan baik. Dan dalam hal ini, pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan untuk membentuk siswa yang kreatif, aktif, dan lebih bermoral. Oleh karena itu, pengalaman pembelajaran pendidikan agama Islam menjadi sangat penting untuk menumbuhkan pribadi siswa agar memiliki pengalaman keilmuan, ide, gerak, dan sikap melalui pendidikan agama Islam. Dengan kata lain, pengalaman pembelajaran pendidikan agama Islam sangatlah penting dalam mewujudkan siswa menjadi anak yang saleh. Dan dengan demikian, pengalaman pembelajaran pendidikan agama Islam haruslah didesain untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada siswa. Nah teman-teman, setelah menyimak dan menonton video pembelajaran kali ini, sekarang kita masuk pada tahap refleksi. Nah teman-teman, yang pertama, setelah mendapat materi pada pembelajaran kali ini, kira-kira pelajaran baru apa sih yang sudah teman-teman dapatkan? Nah yang kedua adalah, apakah selama menonton video pembelajaran kali ini terdapat kendala dalam proses pemahaman materi? Nah yang ketiga, solusi seperti apa yang akan teman-teman lakukan agar kendala tersebut kemudian dapat terselesaikan? Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Sedikit pantun dari kami. Jalan-jalan ke ibu kota, pulang kampung naik kereta. Ilmu itu bagaikan pelita menerangi alam semesta. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.